Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah jemaat kita tundukkan kepala dan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di dalam berkat nama dan anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, darah-Nya menyucikan, mengampuni segala dosa dan salah pelanggaran kita, dan biar ditunjukkannya kasih setia-Nya, kebajikan, kemurahan, berkat, mujizat, kesembuhan-Nya, melimpah-limpah dalam kehidupan setiap pribadi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebab tidak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar firman-Mu yang terus menerangi setiap jalan kami Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab kebenaran-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Kami percaya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Ada pengharapan, dalam kuasa
setia kepada Engkau. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, Kami lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kau Allah yang setia. Tidak pernah Tuhan Engkau meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Kau merelakan hidup-Mu berkorban bagi kami di atas kayu salib. Itu karya terbesar yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Karya terbesar dalam Hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ini kekaguman kami Tuhan, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. terima kasih Tuhan. Marilah jemaat kita tundukkan kepala dan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami, buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terjemahkan firman-Mu, biar firman menjadi kekuatan, makanan rohani bagi jiwa kami, untuk selalu kami tetap setia, mengiring dan melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Roh Kudus, menjamah setiap pribadi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bersyukur kita masih hidup. Semuanya di dalam keadaan baik dan sehat. Saya berdoa dan berharap setiap pribadi jemaat Tuhan, umat Tuhan di Hagias Family, di dalam keadaan selamat, sehat, di dalam perlindungan dan pemeliharaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu setelah peristiwa Pentakosta. Baru saja kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas setiap kehidupan pribadi orang-orang percaya. Bagaimanakah kehidupan orang-orang yang setelah dipenuhi Roh Kudus itu? Apakah Roh Kudus itu memenuhi kita hanya untuk berglosolalia, yaitu berkarunia lidah? Saya percaya glosolalia, karunia lidah hanyalah salah satu tanda dari orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus. Tetapi ada lebih yang esensi, yang lebih penting dalam kehidupan setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mabuk anggur, penuh dengan anggur hanya bikin kita mabuk. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia mempunyai kehidupan yang luar biasa. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam kehidupan seorang pemuda yang penuh dengan Roh Kudus. Kita membuka di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Ini adalah contoh seorang pribadi, anak muda yang penuh dengan Roh Tuhan, Roh Kudus dalam hidupnya, yaitu namanya Yusuf. Dan bagaimana kehidupan pribadi sosok orang yang penuh dengan Roh Kudus ini? Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Mari kita lihat satu persatunya. Yang pertama di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-6. Dituliskan demikian. 39 ayat 6 Kejadian.
Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yang pertama, pribadi yang penuh dengan Roh Kudus adalah manis sikapnya dan elok parasnya. Saudaraku, banyak orang elok parasnya, tetapi sikapnya tidak manis. Yaitu sikapnya busuk, perilakunya busuk. Wah, cantik di luar, tapi waduh, jahatnya minta ampun. Ada orang yang sudah parasnya tidak elok, kelakuannya, sikapnya juga lebih kacau, lebih jahat. Wis elek tambah elek, saudaraku. Jelek dua-duanya. Wajahnya jelek, perilakunya jelek. Tetapi ada orang yang sekalipun parasnya tidak elok, tetapi sikapnya, kelakuannya baik. Dan Yusuf dituliskan bahwa dia elok parasnya dan manis lakunya. Pribadi yang penuh dengan Roh Kudus adalah kelakuan, perbuatan hidupnya itu adalah baik. Ini yang pertama, saudaraku. Saudaraku, bagaimana kelakuan, sikap hidup pribadi Yusuf ini? Dia adalah seorang yang murah hati, seorang yang ramah, seorang yang suka bergaul, simpatik. Anaknya itu simpatik, tidak metutut, berengut, selalu cemberut, tetapi selalu tersenyum, murah hati, ramah kepada sesamanya. Itulah sikap yang ditunjukkan Yusuf. Perilaku pribadi orang yang penuh Roh Kudus harus demikian, saudaraku. Dia juga seorang yang rajin, biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia seorang yang giat bekerja. Kalau ada orang yang penuh Roh Kudus tapi malesnya minta ampun, saudaraku, waduh, perlu dipertanyakan apakah dia penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus sikapnya hormat terhadap orang yang lebih senior, lebih tua, bahkan orang tuanya, siapapun. Yusuf hormat pada papa mamanya, Yusuf hormat pada Potifar, Yusuf hormat pada Firaun, Yusuf hormat pada kepala yang ada di penjara. Saudaraku, Yusuf hormat kepada tawanan-tawanan yang ada. Dia sikapnya menghormati orang-orang yang lebih senior. Kalau ada orang-orang yang penuh Roh Kudus tapi sikapnya, hidupnya kurang ajar, berani melawan, berontak, saya rasa itu bukan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yusuf juga seorang yang dituliskan di sini suka menolong. Suka menolong. Pribadi yang penuh Roh Kudus suka menolong orang. Di tahanan dia menolong orang. Di waktu mereka dalam kesulitan, dia bantu untuk menerjemahkan mimpinya. Saudaraku, sikap yang seperti inilah sikap dari orang yang penuh Roh Kudus. Dia jujur, dia trustworthy, dapat dipercaya. Dia dipercaya oleh papa mamanya, Bapak Yakub dan Ibu Yakub. Dia dipercaya oleh para penguasa yang ada di Mesir, yaitu Potifar. Dia dipercaya oleh Firaun. Dia dipercaya oleh kepala penjara. Dia hidupnya trustworthy karena hidup penuh dengan Roh Kudus. Saya harap pribadi setiap jemaat yang hari-hari ini sedang mengalami pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, hidupnya mempunyai perilaku yang baik. Yang kedua, saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus, cirinya adalah di dalam kitab Kejadian 41 ayat 39. Dituliskan demikian. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yang kedua, orang yang penuh Roh Kudus itu adalah orang yang punya hikmat, orang yang bijaksana. Saudaraku, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus membuat dia itu bukan hanya pandai, tetapi bijaksana.
Saudaraku, pandai itu hanya bisa didapat di sekolah. Kalau saudara sekolah, kuliah, dapat S1, S2, S3, sampai saudara gelarnya banyak, itu hanya memintarkan saudara. Tetapi hikmat kebijaksanaan itu adalah diberikan oleh Tuhan bagi orang yang penuh dengan Roh Kudus dan bagi orang yang cinta akan firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 98 sampai 100 dituliskan demikian. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Saudaraku, Roh Kudus yang akan mengajar kepada kita. Mengajar apa? Mengajar bagi orang yang suka firman Tuhan, yang cinta firman Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang berakal budi. Yusuf bukan orang yang suka ceplas-ceplos, asbun, asal bunyi, tetapi dalam perkataannya, tutur katanya, dia selalu mengatakan kebenaran, dia selalu mengatakan yang tepat, pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, pada orang yang tepat. Dia kata-katanya penuh dengan kesejukan. Kata-katanya itu membangun orang, menguatkan orang, memberikan jalan keluar, bijaksana. Saudaraku, kalau saudara melihat di dalam bagaimana Yusuf menjawab pertanyaan daripada istri Potifar, godaan dari istri Potifar, bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para tahanan, penguasa-penguasa di Mesir pada waktu itu yang masuk tahanan, minta ditolong untuk diterjemahkan mimpinya. Bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan, mimpi-mimpi dari Raja Firaun. Kalau sampai salah dia menjawab, kepalanya yang menjadi taruhannya. Dia bisa dipenggal, dia bisa dimasukkan penjara, dan dia bisa dibunuh. Tetapi karena hikmat Tuhan, bijaksana yang dari Tuhan, membuat dia selalu berhasil dan beruntung dalam hidupnya. Karena dia cinta firman dan dia penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah guru yang terbaik yang mengajari dia sehingga dia berhikmat. Saudara boleh sekolah tinggi, tidak salah. Tetapi sekolah tinggi tidak menjamin seseorang untuk berhikmat, untuk bijaksana. Roh Kudus dan firman Tuhan itulah yang membuat seseorang menjadi bijaksana. Dan hari-hari ini, di saat-saat dalam kehidupan kita mengalami situasi yang seperti ini, situasi yang krisis, saudaraku, hikmat itu sangat diperlukan. Hidup bijaksana itu sangat diperlukan dalam kehidupan setiap sehari-hari kita. Di dalam membesarkan anak, di dalam memimpin keluarga kita, membimbing istri, suami, maupun membimbing anak-anak kita. Di dalam mengatur usaha kita, mengatur keuangan kita, mengelola, manage akan keuangan kita. Saudaraku, di dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting, sekolah di mana, mau menikah dengan siapa, saudaraku, semuanya membutuhkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus dan cinta firman, dia akan ditambahi dan diberikan hikmat dari Tuhan. Yusuf seorang yang penuh Roh Kudus, dia cinta firman Tuhan dan dia mendapatkan hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu cirinya adalah tidak mau kompromi dengan dosa. Di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 10 dan 12 dikatakan demikian. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Pribadi yang penuh dengan Roh Kudus menjauhi dosa dan kejahatan, tidak mau kompromi dengan dosa
dan kejahatan. Saudaraku, Yusuf dia digoda oleh tante Potifar, tetapi dia tidak jatuh dalam dosa karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia mau menjaga hidupnya untuk tetap hidup kudus, untuk memberikan hatinya dan kehidupannya untuk selalu hidup dalam kekudusan. Saudaraku, dosa itu seperti gravitasi yang mana menarik orang, yang semua yang naik akan dibawa turun ke bawah supaya dia jatuh ke bawah. Itulah dosa. Di mana saja kehidupan rohani kita yang ingin naik, saudaraku, ingin oleh dosa itu dijatuhkan, dibawa turun, dibanting. Tetapi Roh Kudus itu mempunyai kekuatan, resistensi, daya tahan yang kuat untuk supaya kita tetap terbang naik, sehingga kita tidak bisa ditarik oleh gravitasi untuk jatuh ke bumi. Demikianlah orang pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Dia mempunyai kekuatan seperti burung Raja Wali yang terbang ke atas. Dia tidak bisa dijatuhkan oleh dosa. Saudaraku, ada seorang pilot yang mengendarai akan pesawatnya, menerbangkan pesawatnya ini. Dan saudaraku, waktu dia menerbangkan pesawatnya, dia dengar di kokpitnya suara seperti yaitu gigitan tikus di kabel-kabelnya. Wah, dia sangat kaget, dia sangat cemas, khawatir. Jangan-jangan ada tikus yang menggigiti kabelnya. Lalu saudaraku, dia punya pemikiran untuk menerbangkan pesawatnya ini semakin tinggi. Maka dia naikkan pesawat itu lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Dan saudaraku, di dalam ketinggian yang sangat tinggi itu, akhirnya suara gigitan-gigitan tikus itu berhenti. Tikusnya mati. Saudaraku, Roh Kudus membuat kita kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan dan dijatuhkan oleh dosa. Saudaraku, semua ikan di laut yang mati itu hanyut ketika kena arus. Tetapi semua ikan yang hidup, dia melawan arus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, Yusuf, dia tidak dikalahkan oleh dosa, tetapi dia menang atas dosa. Saudaraku, saat-saat seperti ini di mana banyak orang lockdown di rumah, saudaraku, saya dengar angka orang yang melihat situs-situs pornografi semakin meningkat karena banyaknya pengangguran. Mereka tidak melakukan apa-apa, sebab itu mereka membuka situs-situs pornografi. Dan angka-angka yaitu keributan di dalam rumah tangga, perselingkuhan bukan berkurang tetapi juga bertambah. Tetapi biarlah setiap pribadi jemaat Tuhan penuhlah dengan Roh Kudus, sehingga kita diberi kemampuan untuk mengalahkan dosa dan tidak kompromi dengan dosa. Yang terakhir, yang keempat, pribadi yang penuh dengan Roh Kudus adalah memiliki forgiving spirit. Spirit roh yang suka mengampuni. Kita baca di dalam Kejadian 50 ayat 15, 20 dan sampai 22. Dikatakan demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Saudaraku, kalau mau dikata orang yang paling punya sakit hati dan dendam adalah Yusuf, karena dia pernah ditangkap oleh saudara-saudaranya dan dimasukkan dalam lubang sumur, dan dia dijual sebagai seorang budak. Saudaraku, dia bisa mendendam, dia bisa sakit hati, dan dia bisa membalas akan kakak-kakaknya yang telah seolah-olah menghancurkan kehidupannya, menghancurkan masa depannya. Tetapi dia boleh mengampuni mereka, mengampuni kakak-kakaknya. Kalau boleh menjadi orang yang sakit hati dan paling mendendam adalah Yusuf, karena dia pernah difitnah oleh tante Potifar, sehingga dia dimasukkan penjara oleh Potifar. Dia bisa marah, dia bisa membalas kepada mereka. Kalau boleh, orang yang paling sakit hati adalah Yusuf, karena ketika dia menolong orang yang ada di tahanan, saudaraku, penjawat juru minuman Raja Firaun, dia dilupakan ketika penjawat juru minuman ini keluar dari penjara. Tetapi Yusuf mengampuni mereka, memaafkan mereka. Dia bukan mempunyai kepala yang besar, tetapi hati yang besar, big heart, suka memaafkan, suka mengampuni. Dan saya percaya pribadi yang penuh dengan Roh Kudus adalah pribadi yang mau dan memberikan maaf, pengampunan pada orang-orang yang telah menyakitinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang paling menyakiti dalam hidup saudara sesungguhnya bukan orang yang jauh dari saudara, tetapi justru seringkali adalah orang-orang yang terdekat dalam hidup saudara, yang menggores hidup saudara, yang melukai hati saudara. Kadang-kadang bisa suami saudara, kadang-kadang bisa istri saudara, kadang-kadang bisa anak saudara, kadang-kadang bisa orang tua saudara, kadang-kadang bisa sahabat saudara yang terdekat, yang menggores, yang melukai hatimu. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memberi maaf dan mengampuni orang yang telah melukai saudara. Jemaat Hagias Family, mari jangan kita dikalahkan oleh kebencian, luka batin, dendam, tapi mari kalahkan dengan cinta kasih, dengan pengampunan, memberi maaf pada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Inilah ciri-ciri orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Janganlah kamu mabuk anggur, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus, yang pertama, dia memiliki perilaku yang baik. Kelakuannya itu manis, elok, sikapnya itu baik. Yang kedua, dia diberikan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan di tengah dunia yang gelap ini. Dan yang ketiga, orang ini tidak mau kompromi dengan dosa. Dia lari dari dosa, dia menjauh dari dosa. Dan yang keempat, mempunyai forgiving spirit, hati yang besar, hati yang murah untuk memberikan pengampunan dan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Biarlah jemaat penuh dengan Roh Kudus. Yesus memenuhkan hidup saudara dengan Roh Kudusnya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari jemaat, kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Siapkan hati kita, supaya ketika kita makan dan minum perjamuan Tuhan, bukan kutuk, bukan penyakit, bukan penderitaan yang kita alami, tapi berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya
dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Mari kita persiapkan akan yaitu roti yang merupakan tubuh Tuhan dan air anggur perjamuan yang merupakan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa di dalam tubuh dan darah Yesus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus memberikan kita kekuatan, kemenangan, dan lebih dari semuanya adalah keselamatan bagi jiwa kita, bagi hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita siapkan hati, roti, air anggur sebagai tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Marilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat akan roti yang merupakan tubuh Tuhan. Dan mari kita imani dan yakini apa yang dituliskan oleh Alkitab. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah dengan iman. Haleluya. Amin. Marilah kita mengambil cawan yang berisi darah Kristus. Dan kita percaya bahwa di dalam darahnya dosa dan salah pelanggaran kita sudah diampuninya. Segala tuduhan-tuduhan perasaan bersalah di hati nurani kita disucikan oleh darahnya. Dan oleh darahnya segala ikatan rantai-rantai dosa kita dihancurkannya, dibebaskannya kita. Segala kutuk, sumpah, surapah dari nenek moyang kita, orang-orang yang berniat jahat pada kita, dihancurkannya, dibatalkannya. Oleh darahnya kita diselamatkan, kita diampuni dan diberkati. Dengarlah firman-Nya dan aminkan firman-Nya. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah dengan iman. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam sorga, kami telah melakukan perjamuan Tuhan. Kami telah bersekutu dengan Tuhan. Biar Tuhan yang kuat menguatkan kami yang lemah. Tuhan yang sehat menyembuhkan kami yang sakit. Tuhan yang penuh dengan berkat kekayaan boleh memberkati kami yang dalam kekurangan. Tuhan yang jalan keluar memberikan pertolongan-Mu, mujizat, jalan-jalan keluar bagi orang-orang umat-Mu yang tiada jalan. Tuhan yang penuh dengan keberhasilan, memberikan keberhasilan bagi umat-Mu yang gagal. Tuhan yang penuh dengan kemenangan, memberikan kuasa supaya kami yang kalah dibuat berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus menjadikan kami yang berdosa dikuduskan menjadi orang-orang kesukaan kesayangannya Tuhan. Terima kasih Bapa,
Teguhkanlah Tuhan berita firman-Mu dan perjamuan Tuhan dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang mengikuti setiap orang yang percaya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tiada jalan, Tuhan berikan jalan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yogyakarta bersiap-siap untuk menghadapi kondisi new normal. Oleh karena itu, Gereja Hagios Family Yogyakarta turut mempersiapkan diri dalam rangka kondisi new normal ini. Gedung gereja dibersihkan dan tempat duduknya diatur berjarak minimal 1 meter. Tak lupa dilakukan juga penyemprotan disinfektan. Seluruh peralatan musik dan sound juga turut dibersihkan. Selain itu, tempat umum seperti toilet juga dilakukan pembersihan. Pada bagian depan area masuk gereja, kami telah mempersiapkan wastafel yang merupakan salah satu dari bagian protokol new normal yang harus dilakukan. Tuhan memberkati. Dalam rangka pelaksanaan new normal di wilayah Yogyakarta, Gereja GBDI Hagios Family Yogyakarta mempersiapkan untuk mengadakan ibadah offline. Gereja telah membuat protokol ibadah berdasarkan aturan yang berlaku. Yang pertama, jemaat yang hadir diwajibkan untuk saling menjaga jarak dan menggunakan masker dengan benar. Kedua, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan. Pada saat mencuci tangan, pastikan selama 20 detik. Bersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan kuku. Ketiga, pada saat memasuki gedung gereja, jemaat akan dicek suhu badannya. Dan Aser akan memberikan salam namaste sehingga tidak saling bersentuhan tangan. Keempat, runner akan menunjukkan tempat duduk untuk jemaat yang telah diatur jaraknya. Gedung gereja Hagios Family Yogyakarta saat ini telah diset tempat duduknya hanya untuk 250 kursi. Berikut tambahan sebanyak 50 kursi di gedung Hagios Center. Dengan adanya protokol ini, gereja sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan ibadah sebanyak 3 kali agar dapat melayani seluruh jemaat. Tuhan memberkati.
Shalom jemaat, mungkin ada di antara jemaat-jemaat yang di rumah yang berulang tahun di bulan Juni ini. Saudara bisa mengangkat tangan saudara, saya akan berdoa untuk supaya Tuhan memberkati di hari ulang tahun saudara di bulan Juni ini. Dan juga bulan Mei dan April yang lalu ya saudaraku. Yang juga berulang tahun di bulan Mei, April kemarin, saya juga ingin mendoakan saudara. Mari kita sama-sama berdoa dan kita juga akan berdoa syafaat. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka yang berulang tahun di bulan April, Mei dan Juni ini. Tumpangkan tangan Tuhan atas hidup mereka satu persatu, turunkan berkat Tuhan atas hidup mereka. Berkat dan anugerah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas hidup mereka. Biar Tuhan menambah-nambahi dengan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Tuhan memberi sehat, Tuhan memberkati di dalam keluarganya, pribadinya, maupun di dalam usaha pekerjaan yang dikerjakannya. Buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Supaya segera dilalukan dari corona dan segera diberikan kemenangan atas corona ini. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami dengan perlindungan, dengan kesejahteraan, dan dengan kemakmuran yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap persembahan-persembahan yang diberikan sebagai ucapan syukur mereka ke dalam rumah Tuhan. Baik ucapan syukur, persembahan persepuluhan mereka, persembahan buah sulung, persembahan kasih mereka, persembahan untuk diakonia, untuk saudara-saudara yang kekurangan, untuk aksi sosial, persembahan-persembahan syukur mereka. Tuhan kembalikan dengan lipat kali ganda dalam hidup mereka, memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Marilah jemaat kita mengangkat kedua belah tangan kita. Dan terimalah berkat dan nikmat yang dari sorga. Berkat dan anugerah di dalam nama Bapa, kasih sayang dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga, membela Bapak Ibu Saudara sekaliannya hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti di sepanjang umur hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.